Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Kabirnada, nomor BP 201010853024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan materi pada video kolosium yang berjudul Pemulihan Hubungan Bilateral Australia-Prancis pasca Perjanjian Kerjasama Australia, United Kingdom, dan United States atau disebut dengan AUKUS. Yang pertama yaitu terbelakang. Pada tanggal 15 September 2021, Australia sepakat untuk melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Inggris bernama Australia, United Kingdom, dan United States atau disebut dengan AUKUS, di mana kerjasama tersebut merupakan kerjasama pertahanan yang dimulai dari akuisisi pembuatan kapal selam berteknologi nuklir. Kerjasama tersebut memicu beberapa respon dari beberapa negara yaitu Tiongkok, negara anggota ASEAN, dan Prancis. Tiongkok yang merupakan rivalitas terbesar bagi Amerika Serikat secara terang-terangan mengatakan bahwa AUKUS dianggap sebagai mentalitas khas perang dingin yang dapat memicu perlombaan senjata. Sedangkan negara-negara ASEAN yang berada pada kawasan Indo-Pasifik itu menanggapi dengan pernyataan yang bervariasi. Seperti negara Indonesia dan Malaysia yang setuju dengan Tiongkok menganggap bahwa AUKUS dianggap dapat merusak kestabilan regional. Pada ASEAN, melihat fakta merupakan upaya dalam melemahkan kekuatan Tiongkok yang mendominasi pada kawasan. Ketakutan bagi ASEAN jika saja kawasan tersebut menjadi garda depan konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sedangkan Prancis yang merupakan kemitraan Australia sebelumnya memberikan tanggapan yang buruk, khususnya pada Australia. Australia dan Prancis sebelumnya resmi menjalin kontrak kerjasama bidang pertahanan terkait pembelian kapal selam militer ke negara Prancis. Australia sebelumnya memiliki kerjasama dengan Prancis dalam membangun kapal selam sebanyak 12 buah senilai 36,2 miliar US dollar, di mana kemunculan AUKUS membuat Australia harus membatalkan kesepakatannya dengan Prancis. Prancis menunjukkan kekecewaannya kepada Australia dengan menarik kedutaan Prancis yang ada di Australia dan Amerika Serikat pada saat itu. Keputusan Australia untuk bergabung dengan AUKUS memberikan kerugian bagi pihak Prancis sebesar 90 miliar US dollar. Terbentuknya fakta tersebut membuat Prancis kehilangan investasi dengan nilai yang besar, serta peluang kerja bagi negaranya. Hal ini dianggap pengkhianatan dari Australia bagi Prancis. Hal ini juga berdampak terhadap hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Dan setelah dikeluarkannya pada AUKUS, hubungan bilateral antara keduanya berada dalam kondisi yang buruk, di mana kemitraan tersebut membuat hubungan diplomatik tidak baik dalam beberapa dekade. Australia dan seiring berjalannya waktu, hubungan antara kedua negara tersebut perlahan memulih, di mana pada tahun 2022 keduanya sepakat kembali untuk merekonstruksi kembali hubungan bilateral yang berdasarkan pada kepercayaan dan hormat. Dalam rangka memperbaiki hubungan diplomatik, Australia melakukan penyelesaian dengan membayar 553,58 juta US dollar terkait pembatalan kerjasama kapal selam pada tahun 2021. Dan pada 2022, Menteri Perdagangan Luar Negeri, Daya Tarik Ekonomi dan Prancis juga mengunjungi Australia dalam rangka membangun kembali kepercayaan pada bidang ekonomi. Dan pada tahun 2023, untuk memperjelas kembali hubungan keduanya membuat pernyataan bersama terkait pengadopsian peta jalan bilateral yang didasari oleh kepentingan 3 pilar, yaitu pertahanan keamanan, ketahanan dan aksi iklim, serta pendidikan dan budaya. Terjadinya ketegangan antara Australia dan Prancis membuat keduanya berada pada posisi perang dingin. Maka dari itu, diperlukan rekonstruksi kembali terkait hubungan bilateral Australia dan Prancis demi menjaga keseimbangan di kawasan. Tulisan ini akan membahas apa yang mendorong Australia dalam rangka memperbaiki kembali hubungannya dengan Prancis, diikuti dengan upaya yang dilakukan Australia setelah ketegangan yang ditimbulkan oleh perjanjian kerjasama AUKUS. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana Australia dan Prancis merupakan dua negara yang telah berkoalisi dalam waktu yang lama, di mana salah satu kerjasamanya yaitu pembuatan kapal selam pada tahun 2016. Namun sayangnya kesepakatan tersebut harus berakhir pada tahun 2021 karena Australia
memilih untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Inggris bersama AUKUS. Hal ini berdampak terhadap hubungan diplomatik Prancis dan Australia dalam beberapa waktu. Namun saat ini, Australia mengupayakan pemulihan hubungan diplomatik dengan Prancis dalam bentuk melakukan kerjasama kembali. Pertanyaan penelitian yaitu apa alasan yang mendorong Australia melakukan pemulihan hubungan dengan Prancis setelah memutuskan untuk bergabung dengan perjanjian kerjasama AUKUS. Lalu penelitiannya itu menganalisis alasan Australia melakukan upaya pemulihan hubungannya dengan Prancis setelah terjadinya ketegangan akibat terbentuknya perjanjian kerjasama AUKUS. Dan manfaat penelitiannya secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam studi hubungan internasional mengenai bagaimana suatu kebijakan dapat memberikan dampak terhadap hubungan bilateral. Lalu secara praktis yaitu dapat menjadi bahan bacaan bagi pelajar studi hubungan internasional untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana suatu fakta dapat berdampak kepada lingkungan global. Berikutnya yaitu studi pustaka. Ada pada penelitian ini saya menggunakan 5 studi pustaka. Yang pertama yaitu dari Anna Carstensen dan Fritsch yang berjudul The Nexus of Ontological and Physical Security, a case study on the response of Australia and France to the Bilateral Security Pact of AUKUS. Di mana titel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana keterkaitan dampak dari perjanjian AUKUS terhadap keamanan negara Australia dan Prancis. Artikel ini membantu penelitian dalam menjelaskan lebih lanjut bagaimana tanggapan dan dinamika hubungan Australia dan Prancis setelah dibentuknya Fakta AUKUS. Yang kedua yaitu ada literatur dari Dita Anindra Pratama yang berjudul Analisis Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara Maroko dan Israel pada tahun 2020. Artikel ini membantu tulisan ini dalam menjelaskan beberapa poin seperti bagaimana keputusan politik nasional dapat mempengaruhi dinamika hubungan nasional, pentingnya faktor regional dalam menentukan keputusan, serta banyaknya kompleksitas dalam menjadi hubungan diplomatik dengan cara negara memiliki kepentingan berbeda. Lalu yang ketiga itu ditulis oleh Jack Holland and Englantin Townshend yang berjudul Brother in Arms, France, the Anglosphere, and AUKUS. Gimana? Artikel ini membantu penelitian. Lanjutin ya Allah. Ya aku anjir. Bisa di-cut ah? Gila. Ada aku si Mimi. Mimi. Bisa di-cut kan? Artikel ketiga yang ditulis oleh Jack Holland and Englantin Townshend yang berjudul Brother in Arms, France, the Anglosphere, and AUKUS, di mana artikel ini membantu peneliti dalam menjelaskan beberapa isu yang akan dibahas dalam tulisan ini. Lalu yang keempat yaitu ditulis oleh Rio Akbar Pramanta yang berjudul Kemitraan Strategis Non Zero Sum Game, yaitu hubungan ASEAN Australia dalam konteks geopolitik. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan antara Australia dan ASEAN setelah dikeluarkannya Fakta AUKUS. Lalu yang kelima yaitu ditulis oleh Jamal Barnes dan Samuel M. Makinda yang berjudul Testing the Limits of International Society, Trust, AUKUS, and Indo-Pacific Security. Artikel ini akan membantu menjelaskan seperti apa saja impact dari perilaku Australia terhadap keterlibatannya Uni Eropa pada kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya yaitu saya akan membahas kerangka konseptualnya. Lalu yaitu kerangka konseptualnya. Pada penelitian ini saya menggunakan konsep dari cooperative security. Dalam menganalisis supaya Australia dalam melakukan pemulihan hubungan
cooperative security, saya melihat dari perspektif neorealisme, di mana pada neorealisme, suatu negara agar dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarki, negara harus mampu menjamin kelangsungan hidupnya sendiri atau disebut dengan self-help. Di mana dalam bentuk kerjasama pada neorealisme, neorealis melakukannya dengan melihat dari perspektif ancaman yang dapat datang dari pihak eksternal. Pada lebih lanjut dari neorealisme, peneliti menggunakan konsep cooperative security yang merupakan upaya negara-negara dalam mengatasi konflik regional maupun internasional secara kooperatif. Cooperative security bersifat mutlak, transparan, dan bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan aktor terlibat demi mencapai kepentingan masing-masing. Nah, kerjasama tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ancaman perang di masa depan dari negara dan non-negara. Adapun aspek dasar yang harus dimiliki jika suatu negara ingin melakukan kerjasama melalui perspektif atau security, yaitu ada dua. Pertama, reassurance. Reassurance dalam konsep ini bergantung kepada pernyataan yang preskriptif seperti aturan-aturan, standar, dan prinsip yang bersifat substantif dan teratur. Lalu yang kedua yaitu accountability, di mana Mottola mengatakan bahwa akuntabilitas tergantung kepada seberapa umum pemahaman akan kode etik seperti tanggung jawab moral, norma bersama, kepatuhan aturan, serta kedaulatannya. Selanjutnya, setelah menjelaskan tentang fungsi aspek dari security, ada beberapa langkah-langkah yang mesti dilakukan suatu aktor dalam menjalin kerjasama dengan aktor lainnya. Yang pertama yaitu preparing together, yang kedua yaitu consulting together, yang ketiga act together. Australia dan Prancis merupakan dua negara yang memiliki pengaruh kuat dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana Australia berusaha membangun kembali hubungannya dengan Prancis melalui kerjasama-kerjasama yang nanti dapat mengembangkan teman-teman bersama, sehingga dapat menciptakan interaksi-interaksi yang meningkatkan kembali kepercayaan Prancis terhadap Australia, sehingga dapat memulihkan kembali hubungan diplomatiknya seperti semula. Maka dari itu, konsep cooperative security digunakan sebagai norma lebih lanjut yang akan menentukan perilaku kedua negara tersebut, sehingga konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis alasan Australia membangun kembali hubungan diplomatiknya dengan Prancis pasca perjanjian AUKUS. Berikut merupakan metode penelitian yang saya gunakan. Dan ini merupakan sistem penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan materi pada bab 2 yang berjudul Dinamika Hubungan Australia dengan Prancis sebelum terbentuknya AUKUS dalam lingkup Indo-Pasifik. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang tinjauan historis hubungan Australia dan Prancis. Pada bab pertama yaitu hubungan diplomatik hubungan kolonial dan diplomatik antara Australia dan Prancis. Awal mula Prancis bekerjasama dengan Australia terjadi ketika Prancis mengalami isu iklim politik pada abad ke-18 dan 19, sehingga mengharuskan Prancis untuk melakukan migrasi ke koloni Australia. Lebih lanjut, hubungannya dan Prancis semakin erat disebabkan adanya kerjasama antara keduanya sebagai sekutu pada Perang Dunia I dan Kedua. Lalu, Australia dan Prancis telah menjalin hubungannya sejak tahun 1980 dan cukup sering terlibat dalam berbagai konflik seperti peristiwa Rainbow Warrior,
dan ketegangan akibat kekerasan yang terjadi di Selandia Baru pada tahun 1985 hingga 1986. Namun, hubungan keduanya perlahan membaik setelah terjadinya pemilihan pemerintahan Prancis yang saat itu dipimpin oleh Michel Rocard pada tahun 1988 yang disebabkan adanya perubahan strategi Pasifik Prancis. Lalu yang kedua, subbab 212, saya membahas tentang kerjasama bilateral pada abad 20. Pada abad ke-20, kedua negara aktif bekerjasama dalam berbagai bidang seperti pertahanan, keamanan, lingkungan, budaya, pendidikan, bahkan bekerjasama dalam mengejar masing-masing kepentingannya di wilayah Indo-Pasifik. Australia juga bekerjasama dalam melakukan dan membahas isu-isu global dalam rangka keanggotaan di beberapa forum besar seperti G20 dan di Asia Europe Meeting atau disebut dengan ASEM. Pada bagian politik, dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral, kedua negara aktif bekerjasama dalam menyelesaikan isu-isu dalam tingkat bilateral, regional, bahkan internasional, seperti melakukan konsultasi berkelanjutan antar menteri luar negeri yang melibatkan para pejabat senior. Lalu pada bagian lingkungan, Australia dan Prancis juga bekerjasama dalam membentuk energi dan sumber daya alam seperti melakukan pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara dalam merencanakan kebijakan energi serta sumber energi primer. Lebih lanjut yaitu pada bidang pendidikan, sains dan budaya, Australia dan Prancis melakukan sebagai pendidikan melakukan promosi kursus Australia Prancis yaitu bernama Campus France and Austria yang dimana menjalankan program pasca doktoral serta mendukung para peneliti awal dalam membangun jaringan relasi. Diawali dengan kerjasama antara Australia dan Prancis pada masa perang, hubungan keduanya berjalan seiring waktu yang dimana semakin dekat diiringi dengan kerjasama di berbagai bidang yang strategis dan berkembang seiring berjalannya waktu. Kerjasama tersebut meningkatkan solidaritas hubungan bilateral antara kedua negara. Lebih lanjut yaitu pada subbab 22 yaitu berjudul kerjasama ekonomi dan pertahanan sebelum terbentuknya AUKUS. Pada subbab 221 yaitu analisis kerjasama pembangunan kapal selam Australia dan Prancis. Australia sebelumnya dengan Prancis mengadakan competitive evaluation process yang disebut dengan CET, di mana pada saat itu kontak awal dilakukan pada September 2016 yaitu ditandatangani oleh Naval Group yang merupakan perusahaan dari Prancis. Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Australia dan Prancis telah dijalankan dalam waktu yang lebih lama dan telah diperbarui dengan program kerja kapal selam masa depan atau disebut dengan Australia Future Submarine Program, di mana kerjasama tersebut memberikan implikasi bagi Australia tidak hanya di dalam sektor pertahanan, diiringi juga dengan sektor lainnya seperti industri, ilmiah, penelitian, perdagangan, serta hubungan ke masyarakat. Kerjasama tersebut diawali dengan pembuatan 12 unit kapal selam. Program tersebut melibatkan tenaga kerja sebanyak 2.800 orang di galangan kapal Adelaide pada tahun 2022. Perjanjian kemitraan antara Australia dan perusahaan tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Scott Morrison yang dimana berisi tentang prinsip-prinsip kerjasama program kapal selam kelas militer yang meliputi pengiriman kapal selam kelas unggul sebanyak 12 unit, pengiriman teknologi dan kemampuan unggul ke Australia, menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat Australia, peluang dan kepastian dalam perencanaan jangka panjang bagi industri. Kapal selam pertama Australia diperkirakan akan dimulai pada tahun 2022 dan dioperasikan pada tahun 2030-an. Namun sayangnya pada tahun 2021 pemerintahan Australia membatalkan kerjasama proyek tersebut karena impact dari Australia yang bergabung dengan AUKUS. Pada subbab 222 yaitu hubungan perdagangan dan investasi. Prancis merupakan anggota dari Uni Eropa, sekaligus merupakan mitra dagang dua arah terbesar bagi Australia, dan merupakan investor asing terbesar ke-14 di Australia pada tahun 2023.
Tidak hanya dalam bidang perdagangan, perusahaan Australia dan Prancis ikut aktif dalam mempekerjakan masyarakat di wilayah bersama lain. Australia dan Prancis merupakan kemitraan yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang kuat dan terus berkembang. Hubungan bilateral keduanya telah berkembang dan akan ditingkatkan kembali melalui kebijakan internasional dengan tujuan untuk menukarkan informasi antara pada negara Prancis dan Australia terkait bidang ekonomi dan perdagangan bilateral maupun multilateral. Australia juga menjalin kesepakatan dengan Uni Eropa berupa perjanjian akan perdagangan bebas yang komprehensif tepat pada tanggal 15 Juni 2016. Lebih lanjut, pada tahun 2019, Australia dan Prancis dalam hubungannya juga menyelenggarakan dialog Menteri Australia-Prancis terkait perdagangan investasi. Hubungan kerjasama antara Australia dan Prancis telah berkembang secara signifikan sebelum terbentuknya Kota AUKUS. Keduanya telah aktif bekerja sama di bidang ekspor dan impor dan juga aktif melakukan investasi di negara satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu alasan yang kuat bagi kedua negara dalam memulihkan hubungannya akibat ketegangan yang muncul dari Fakta AUKUS. Lalu selanjutnya pada subbab 2.3 yang berjudul Peran Prancis di Indo-Pasifik. Yang pertama yaitu strategi Indo-Pasifik Prancis dalam perspektif Australia. Kekuatan Prancis di Indo-Pasifik dibentuk dari adanya kerjasama yang besar dengan negara yang memiliki kepentingan sama di kawasan, salah satunya yaitu ASEAN. Kerjasama yang dilakukan Prancis umumnya didasari dengan tujuan nilai yang sama sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di lingkup Indo-Pasifik, Prancis aktif melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti India, Australia, Jepang, serta negara kawasan ASEAN. Bagi Australia, Prancis merupakan kekuatan yang independen dalam persaingan strategis di Indo-Pasifik. Hal ini dianggap sebagai peluang Australia dalam menyebarluaskan ruang pengaruhnya di berbagai kawasan Indo-Pasifik. Prancis dianggap memiliki kekuatan yang dapat digunakan dalam bidang pembangunan seperti keamanan, lingkungan, iklim, serta kelola perairan teritorial, serta pemantauan zona ekonomi eksklusif. Prancis juga dianggap dapat memberikan kontribusi pada bidang kemanusiaan dan keamanan maritim. Lalu yang kedua yaitu peran Australia sebagai aliansi regional, di mana ada 3 peran, yaitu pada bidang pertahanan, ekonomi, dan infrastruktur. Pada bidang pertahanan dan keamanan, Australia berpartisipasi dalam organisasi yaitu UNCLOS, Quad, dan membahas tentang isu-isu terkait terorisme, keamanan maritim, serta penegakan hukum lainnya. Pada bidang diplomasi dan politik, Australia juga aktif mengikuti forum-forum internasional seperti Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dan ARF serta PIF. Pada bidang ekonomi, Australia juga melakukan aktivitas ekonomi dengan negara-negara sekitarnya di kawasan Asia Pasifik dan merupakan mitra utama perdagangan di berbagai negara seperti ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam bidang infrastruktur, Australia juga melakukan program pembangunan yang disebut dengan Official Development Assistance, di mana program tersebut dilakukan di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara dan merupakan meliputi aksi akan iklim serta pendanaan iklim dan kemanusiaan. Lanjut yaitu pada subbab 24 yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi ketegangan hubungan Australia dan Prancis. Pada subbab 241 yang membahas tentang geopolitik global dan kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok pada awalnya dimulai saat Tiongkok bergabung pada WTO pada tahun 2001. Dan pergantian abad ke-21 merupakan waktu yang krusial khususnya bagi negara Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok sukses menjadikan negaranya menjadi tujuan utama dari investasi asing bagi negara berkembang. Tiongkok juga ikut serta dalam memberikan dukungan perdagangan di luar negeri dengan cara mengembangkan beberapa sektor manufakturnya. Tiongkok berhasil menjadi negara penyumbang anggaran PBB terbesar kedua dan penyumbang pasukan utama dalam penjagaan perdamaian PBB. Lebih lanjut, Tiongkok juga berusaha memperluaskan pengaruhnya pada Indo-Pasifik dengan cara mengklaim Nine Dash Line di Laut Cina Selatan.
Tiongkok juga aktif melakukan kemitraan komprehensif dengan beberapa negara seperti kerjasama Belt Road Initiative atau BRI. Selanjutnya yaitu dinamika aliansi Australia dengan Amerika Serikat dan Inggris. Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris merupakan mitra dalam suatu fakta yaitu The Five Eyes yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua yang bergerak di bidang pembagian informasi intelijen global. Selanjutnya, Australia dan Amerika Serikat juga bergabung dalam Perjanjian Keamanan Australia, New Zealand, dan United States atau ANZUS pada tahun 1991 yang berisi menjaga keamanan dan perdamaian khususnya pada kawasan Pasifik. Australia dan Amerika Serikat juga bergabung bersekutu pada tahun Perang Dunia I dan juga merupakan kemitraan pada ANZUS. Australia dan Inggris juga aktif melakukan kerjasama di beberapa bidang. Pada bidang ekonomi, Inggris merupakan investor asing terbesar kedua bagi Australia. Pada bagian pertahanan, keduanya juga tergabung dalam organisasi keamanan regional seperti ANZAM, SEATO, dan Five Eyes. Beberapa bentuk hubungan bilateral tersebut menjadi alasan Australia dan Inggris memiliki hubungan yang erat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bab 3 yang membahas tentang kerjasama AUKUS dan implikasinya pada hubungan bilateral Australia-Prancis. Subbab pertama yaitu membahas tentang perjanjian kerjasama AUKUS. Yaitu yang pertama yaitu latar belakang dan sejarah terbentuknya AUKUS. Pada tahun 2016, Australia sepakat melakukan kerjasama dengan Prancis yang berisi kerjasama program kapal selam masa depan. Namun sayangnya tersebut batal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diawali dengan keamanan cyber yang lemah, jumlah anggaran yang membludak, dan lamanya waktu pengerjaan kapal oleh Prancis, serta sedikitnya lapangan kerja keuntungan yang diperoleh Australia. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pihak Australia untuk melanjutkan kerjasamanya pada pihak Prancis. Lalu selanjutnya, adanya kebangkitan Tiongkok yang agresif pada kawasan Pasifik dan global yang menciptakan ketidakseimbangan militer pada kawasan Pasifik dan pengaruh Tiongkok akibat dari Xi Jinping. Hal ini tidak membuat AS diam hingga pada akhirnya Joe Biden mengumumkan kerjasama baru dengan Australia dan Inggris atau dikenal dengan AUKUS. Bagi AS sendiri, AUKUS merupakan bentuk demonstrasi tegas terkait penarikan pasukan Afghanistan dan AS lebih memfokuskan pada pengembangan Indo-Pasifik. AUKUS dianggap sebagai momentum dalam pemerintahan Biden dan merupakan wadah untuk memperlihatkan kecenderungan Inggris di Indo-Pasifik. Perjanjian AUKUS merupakan bagian dari strategi Global Britain pasca Brexit. Selanjutnya, bagi Australia, AUKUS merupakan respons terhadap pemerintahan Australia akan memburuknya lingkungan strategis Australia dan juga menjadi kesempatan Australia untuk meningkatkan hubungannya dengan negara kemitraan yaitu AS dan Inggris pada bidang regional. Pada fakta AUKUS memfokuskan ke wilayah Indo-Pasifik. Kerjasama ini akan berjalan di mana kapal selam Amerika Serikat dan Inggris akan ditempatkan sementara di Australia pada tahun 2027 dan Australia akan memperoleh kapal selam dari Amerika Serikat pada tahun 2030. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan AUKUS. AUKUS dibangun berdasarkan dua pilar, yaitu pertama berisi tentang akuisisi dan pengembangan kapal selam berteknologi nuklir serta bersenjata konvensional yang dibangun untuk membantu angkatan militer Australia. Lalu yang kedua membahas tentang kemampuan canggih dalam melakukan pembagian informasi teknologi. Bab kedua akan membahas tentang implikasi terhadap keamanan regional Indo-Pasifik. Di mana yang pertama itu akan membahas tentang dampak AUKUS bagi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan kawasan yang memiliki berbagai macam isu keamanan internasional dan dianggap sebagai memiliki beberapa konflik laut Cina Selatan, beberapa konflik seperti
konflik Laut Cina Selatan, konflik antara India Pakistan, terorisme, termasuk kompetisi kekuasaan tertinggi Tiongkok dan AS. Pada tahun 2022, pengumuman perjanjian AUKUS, pihak Tiongkok menanggapinya dengan melakukan peningkatan belanja pertahanan sebesar 7% sebagai langkah dalam melakukan modernisasi militer. Tiongkok melakukan hal tersebut dengan tujuan menjaga keamanan nasional serta menyeimbangkan kekuatannya. Namun sayangnya hal ini menjadi faktor yang dapat memicu ketegangan pada kawasan tersebut. Pembentukan AUKUS tentu saja berkaitan dengan kompetisi kekuatan antara Tiongkok dan AS pada kawasan tersebut. Mana Tiongkok menganggap bahwa faktor tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik. AUKUS memberikan impact bagi Indo-Pasifik berupa dilema keamanan, khususnya terhadap Tiongkok yang menanggapi perjanjian tersebut dengan meningkatkan kemampuan militernya. Lalu selanjutnya yaitu tanggapan negara-negara kemitraan terhadap Australia terkait pembentukan AUKUS. Yang pertama ada Tiongkok. Tiongkok menganggap bahwa AUKUS sebagai berpotensi merusak kedamaian dan stabilitas pada kawasan Pasifik. Sedangkan ASEAN ada memiliki dua pendapat di mana beberapa negara setuju seperti Indonesia dan Malaysia, lalu beberapa lainnya tidak setuju seperti Filipina dan Singapura. Lalu Jepang menyambut baik peluncuran AUKUS karena dapat menjadi wadah dalam memperkuat keterlibatan negara-negara di kawasan Pasifik. Selanjutnya yaitu Korea Selatan sama dengan Jepang juga menyambut baik pembentukan AUKUS. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang implikasi AUKUS bagi hubungan bilateral Australia dan Prancis. Subbab pertama yaitu tantangan perjanjian kerjasama AUKUS bagi Australia. Tantangan pertama yang dihadapi Australia yaitu adanya butuhnya akan tenaga kerja dalam membangun, mengoperasikan, dan mendukung pembuatan kapal selam bertenaga nuklir. Pilihan pertama akan lebih berhasil jika Australia sedang menghadapi tingkat pengangguran yang rendah dan adanya permintaan industri tenaga kerja yang terampil. Tantangan selanjutnya yaitu terletak pada biaya yang akan dihabiskan. Tantangan lebih lanjut terletak pada reformasi peraturan perdagangan senjata atau International Traffic in Arms Regulation atau ITAR. Bagi Australia sendiri, akses terhadap teknologi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Pasifik. Namun kembali dengan regulasi tentu saja harus disesuaikan dengan aturan ITAR. Selanjutnya yaitu ada potensi pengembangan dan ekspansi kerjasama AUKUS di masa depan bagi Australia. Bagi AS, Amerika Serikat, bentuknya AUKUS dapat menjadi wadah dalam meningkatkan kolaborasi, inovasi, serta kemampuan kolektif. Bagi Australia, AS merupakan pusat keamanannya dan kemitraan AUKUS. Akan konsisten dalam niat Australia untuk melakukan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan. Selanjutnya bagi Inggris, kemitraan ini dapat memicu industri pertahanan dan dapat memastikan program kerjasama kapal selam masa depan. Hal ini juga berjalan dengan fokus baru Inggris pada keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 yang berjudul analisis upaya Australia dalam melakukan pemulihan hubungan dengan Prancis. Yang pertama yaitu identifikasi kepentingan Australia dalam memulihkan hubungan bilateral dengan Prancis. Dalam mengalihkan kepentingan Australia bergabung dengan AUKUS dalam rangka untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dari ancaman hegemoni Tiongkok. Terbentuknya AUKUS dari awal merupakan bentuk dari distribusi kekuasaan terhadap hegemoni Tiongkok. Upaya Australia melakukan pemulihan hubungan dengan Prancis merupakan bentuk dari strategi Australia dalam mengurangi resiko konflik yang memungkinkan terjadi di masa depan. Terjadinya ketegangan antara Australia dan Prancis tentu saja nanti akan dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memecah kekuatan Barat, sehingga pemulihan hubungan dengan Prancis dianggap sebagai bentuk rasional dalam mempertahankan integritas aliansi Barat. Bagi Australia pun, pemulihan hubungan diplomatik juga dapat memberikan keuntungan dalam peluang kerja sama lainnya, seperti ekonomi, investasi, serta jembatan dalam menjangkau Uni Eropa. Selanjutnya, yaitu ada identifikasi terkait tantangan Australia dan dalam pemulihan hubungan bilateral dengan Prancis. Pada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu
keputusan tersebut dalam membatalkan kerjasama kapal selam oleh Australia dan Prancis memberikan kesan pengkhianatan bagi Prancis. Meskipun kedua negara telah berupaya dalam melakukan pemulihan, tetap saja kepercayaan Prancis yang rusak tetap saja menjadi kekhawatiran bagi Australia. Tantangan yang nantinya akan ada ke Australia bisa saja seperti apakah Prancis nantinya masih bersedia dalam membukakan akses bagi Australia untuk membagi informasi intelijen di bagian pertahanan. Lalu selanjutnya yaitu adanya persaingan kekuatan di kawasan antara AS dan Tiongkok. AS dan Tiongkok saat ini sedang berkompetisi dalam menyebarkan pengaruhnya pada kawasan Pasifik. Australia merupakan sekutu utama AS, tentu saja memiliki nilai yang sama dengan melawan pengaruh Tiongkok bersama AS. Sedangkan Prancis lebih seringkali merupakan negara utama Uni Eropa, memilih untuk bermain aman dengan Tiongkok. Seringkali Prancis merupakan melakukan pendekatan politik pragmatis dengan Tiongkok dengan cara meningkatkan kerjasamanya terkhususnya pada bidang ekonomi. Tantangan selanjutnya itu pada bidang ekonomi dan perdagangan, di mana kesulitan diplomatik yang terjadi sebelumnya membuat Australia mampu dalam mengembalikan kepercayaan Prancis khususnya pada dunia usaha di sektor pertahanan, teknologi, dan energi. Selanjutnya yaitu pada aliansi internasional, Australia sebagai negara memilih untuk fokus terkait kerjasama dengan AS dan Inggris memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dengan Prancis yang lebih fokus dalam mempertahankan kebijakan pertahanan Eropa yang mandiri dari AS. Beberapa tantangan tersebut bisa disebut sebagai konsekuensi yang harus dihadapi oleh Australia setelah memutuskan kerjasama dengan Prancis. Oke, selanjutnya yaitu subbab 43, identifikasi kebijakan strategis nasional Australia, di mana ada 5 kebijakan strategisnya, yaitu pertama, rencana strategis dalam mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu memberikan peluang bisnis, lalu mempromosikan peralatan internasional, meningkatkan dukungan terkait kawasan Indo-Pasifik, lalu terakhir yaitu prioritas didasarkan oleh kebijakan serta pendekatan baru dengan tingkat aktivitas aktif. Selanjutnya yaitu ada identifikasi upaya Australia dalam mencapai keamanan yang kooperatif. Dalam mencapai keamanan kooperatif terkait pemulihan hubungan, ada 3 langkah yang harus dilalui Australia dengan Prancis untuk melakukan kerjasama kembali. Yang pertama yaitu preparing together. Langkah ini merupakan upaya yang akan dilakukan seperti melakukan persiapan bersama untuk membangun kemampuan serta kesiapan yang dilakukan secara kolektif. Upaya yang dilakukan Australia yaitu pertama dilihat dari Australia yang berusaha untuk membayar denda kembali dengan Prancis, lalu adanya kunjungan yang dilakukan Australia ke Prancis, serta adanya pertemuan-pertemuan di mana pertemuan tersebut didasari dengan pentingnya kemitraan yang kuat antara kedua negara agar dapat mencapai kestabilan dalam tatanan internasional. Lebih lanjut, keduanya juga melakukan diskusi terkait pentingnya kolaborasi antara kedua negara dalam menghadapi tantangan global seperti isu perubahan iklim, pengembangan ekonomi, dan perdagangan serta keamanan. Langkah selanjutnya yaitu ada consulting together, di mana pada implementasinya Australia dan Prancis keduanya melakukan pertemuan secara bilateral guna untuk mendiskusikan tantangan global yang berkaitan dengan kedua negara tersebut. Konsultasi politik pertama yang dilakukannya yaitu adanya kunjungan perdana Australia ke Prancis dalam rangka memulihkan kembali hubungannya. Dibutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dengan antara Australia dan Prancis agar tatanan internasional dapat terjaga dengan stabil yang didasarkan dengan nilai-nilai dan norma yang sama. Pertemuan selanjutnya yaitu adanya konsultasi Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dari Prancis pada tahun 2023. Pada bidang angkatan bersenjata, kedua negara fokus terhadap pembahasan dalam mengembangkan kerjasama bilateral agar dapat memperkuatkan hubungan kemitraan keduanya pada bidang pertahanan, keamanan, lingkungan, pendidikan, serta budaya. Konsultasi politik antara Australia dan Prancis terkait erat dengan kepentingan strategis Australia, khususnya dalam mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang lebih stabil dan alami. Lalu selanjutnya yaitu ada tentang bagaimana proses dalam mempersiapkan interoperabilitas militer ke interoperabilitas politik serta konsultasi politik, maka langkah selanjutnya yaitu ada act together. Kedua negara berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral mereka di bawah perjanjian bilateral Prancis Australia.
Selain itu, kedua negara menekankan pentingnya multilateralisme dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional, terutama di bidang hak asasi manusia, kelautan, dan konflik secara damai. Selanjutnya yaitu pada subbab 4,5 yaitu ada identifikasi implikasi upaya Australia terhadap perjanjian kerjasama AUKUS. Ada pertama yaitu adanya penerapan konsep cooperative security, di mana adanya reassurance yaitu harus adanya transparansi, aturan yang jelas, serta kepahaman bersama dalam perilaku antar negara. Australia harus mampu memberikan informasi yang jelas terkait apa tujuan AUKUS serta bagaimana fakta perjanjian ini tidak mempengaruhi kerjasamanya dengan Prancis. Lalu aspek selanjutnya yaitu accountability, di mana pertanggungjawaban harus dituntut melalui kepatuhan norma bersama, kode etik, serta tanggung jawab moral. Australia harus mampu memenuhi tanggung jawab moralnya dengan Prancis, mengingat kerugian ekonomi dan reputasi yang dialami Prancis akibat pembatalan perjanjian kerjasama kapal selam sebelumnya. Upaya tersebut tentu saja memberikan nilai dampak yang strategis bagi AUKUS. Adanya bentuk pemulihan hubungan tersebut dapat menjadi kesempatan dalam memperluas aliansi keamanan sehingga menjadi pelengkap keamanan multilateral khususnya pada kawasan Indo-Pasifik. Konsep tersebut juga memberikan pembelajaran terhadap informasi karena pentingnya transparansi, konsultasi, serta keterbukaan dalam satu aktor jika ingin bergabung atau memperkuat aliansi. Selanjutnya yaitu pada bab 5 yaitu penutup dan saran. Pertama yaitu kesimpulan, di mana Australia memandang Prancis sebagai mitra penting dalam memperkuat pengaruhnya di Indo-Pasifik, terutama di tengah meningkatnya hegemoni Tiongkok. Hubungan yang baik dengan Prancis diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, memperkuat posisi regional, mengurangi ketegangan, serta memperluas kerjasama internasional, termasuk dalam konteks perjanjian AUKUS dengan AS dan Inggris. Pendekatan cooperative security dapat digunakan untuk menganalisis hubungan Australia-Prancis dengan fokus pada dua aspek utama. Yang pertama yaitu reassurance. Australia harus meningkatkan transparansi dan keterlibatan Prancis dalam diskusi strategis guna membangun kembali kepercayaan yang sempat rusak akibat pembatalan kontrak kapal selam tanpa konsultasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu accountability. Australia harus menunjukkan komitmen terhadap norma bersama melalui diplomasi aktif, termasuk kerjasama dalam materi militer dan isu global seperti perubahan iklim. Strategi pemulihan hubungan ini dilakukan melalui 3 langkah utama, yaitu preparing together, consulting together, acting together. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan hubungan dan mencapai keamanan yang bersifat kooperatif antara kedua negara. Selanjutnya itu saran. Penelitian ini mengungkap alasan Australia memulihkan hubungannya dengan Prancis pasca perjanjian AUKUS melalui perspektif cooperative security. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada dampak pemulihan hubungan tersebut terhadap keamanan regional dan Pasifik, khususnya dalam menghadapi pengaruh Tiongkok. Evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas aspek reassurance dan accountability dalam membangun kepercayaan dan mengelola konflik diplomatik jika diperlukan. Selain itu, studi dapat mengeksplorasi peran platform multilateral seperti ASEAN, Quad, dan NATO dalam memperkuat kerjasama tanpa memicu konflik kepentingan di kawasan. Dampak ekonomi AUKUS terhadap perdagangan dan investasi bilateral juga menjadi topik penelitian yang relevan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.